Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di Saturday Breakthrough. Memang kita tidak bertemu secara fisik, namun saya selalu percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Dia sanggup bekerja dalam segala hal, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Biarlah di pagi hari ini kita masuk lebih dalam lagi dan mendengarkan isi hati Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dan menaikkan sebuah pujian. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau baik. Untuk penyertaan-Mu Bapa selalu indah Tuhan. Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Biarlah kami memperoleh kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Apa yang disampaikan Tuhan, itu benar-benar dari Engkau Tuhan. Kami akan menerima kekuatan yang baru, kemenangan yang baru Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kami yang mengucap syukur berkata, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu
yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan baik karena penyertaan dan kasih Tuhan atas hidup saudara dan hidup saya. Kita bersyukur hari Jumat kemarin kita kembali boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus sebagai satu bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mengasihi saya. Dia mau mati buat saudara dan saya, orang yang seharusnya menerima upah dosa, tapi Tuhan gantikan semata-mata karena kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Jadi percaya Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Amin. Nah, hari-hari ini kita masih ada dalam keadaan yang terbatas tentunya. Dengan keadaan wabah virus corona ini membatasi kita. Tapi selalu kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan sanggup. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di luar keterbatasan kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan bertanggung jawab, dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita kerjakan dengan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Jangan kita mengasihani diri, jangan kita meratapi keadaan, tapi kita jalani dengan semangat, dengan sebaik mungkin. Biarlah Tuhan yang campur tangan atasnya dan menjadi berkat, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jadi seharusnya kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi yang terlebih, dengan keadaan hari ini, mari kita mau periksa diri kita mau introspeksi diri kita, terutama secara pribadi, apa yang Tuhan mau buat kita. Ini mari kita periksa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Nah, hari-hari terakhir ini banyak pertanyaan atau banyak orang bertanya seperti ini. Apa yang Anda lakukan, apa yang saudara lakukan jika wabah virus corona ini selesai? Ya tentunya kita semuanya berharap wabah ini bisa segera selesai. Tapi pertanyaan itu datang lebih awal. Orang bertanya demikian. Apa yang Anda lakukan jika wabah ini berakhir? Saya coba tanya pertanyaan yang sama buat diri saya. Apa yang saya akan lakukan jika keadaan ini membaik? Nah, ada orang yang menjawab begini. Saya akan lakukan, saya pergi jalan-jalan. Saya pergi ke mall. Saya pergi ke restoran. Saya makan makanan yang sudah saya rindukan cukup lama. Saya akan pergi ke bioskop. Saya akan nonton. Saya akan mengunjungi orang tertentu.
yang tadinya saya pengen kunjungi tapi gak bisa. Saya akan ibadah bersama-sama dalam satu gedung. Satu kerinduan saya jika wabah ini selesai. Salah nggak? Saya pikir nggak salah. Karena yang kita rindukan untuk kita lakukan adalah hal-hal yang tadinya kita pengen lakukan, tapi sekarang kehilangan. Nah, momen itu akan kita lakukan ketika keadaan itu membaik. Hal-hal yang kita kangenin untuk kita lakukan. Nah, saya coba tanya pertanyaan yang sama dalam diri saya. Apa yang akan saya lakukan jika keadaan virus wabah corona ini selesai? Saya gali isi hati saya dapatkan jawabannya begini. Satu kerinduan saya ingin kembali kita sama-sama beribadah dalam gedung gereja. Kita boleh berkumpul sama-sama, kita boleh menyembah Tuhan sama-sama, kita boleh mendengar firman Tuhan sama-sama dalam jam ibadah yang sama di dalam gedung gereja. Tapi ketika itu timbul dalam hati saya, sepertinya itu dipertanyakan. Dan saya percaya ini Roh Kudus ingatkan saya begini. Apa iya itu yang menjadi kerinduan kamu? Saya masih bilang begini. Iya, itu kerinduan saya. Karena nggak ada salahnya. Reminder itu muncul lagi. Apa iya itu kerinduan kamu? Lalu saya mulai periksa diri saya. Apa iya itu kerinduan saya? Saya ingat kembali. Kerinduan saya adalah saya ingin datang kembali bersama-sama dengan saudara. Kita ada dalam satu gereja untuk kita kembali bersama-sama melakukan ibadah. Nah, kerinduan saya ini menjadi salah di hadapan Tuhan. Salahnya kenapa? Jangan-jangan yang saya rindukan bukan hadirat Tuhan. Jangan-jangan yang saya rindukan bukan pribadi Tuhan. Yang saya rindukan adalah celebration-nya. Momennya yang saya rindukan. Kita boleh bersama-sama. Tuhan ingatkan saya. Yang kamu harus rindukan adalah pribadiku. Kediamanku yang harus kamu rindukan. Ketika kita beribadah, kita rindukan kehadiran Tuhan. Nggak salah. Tapi yang terpenting adalah kediaman Tuhan yang kita rindukan. Kita boleh ada di dalam kediaman Tuhan. Bukan hanya sekedar dia hadir, tapi dia diam dalam kehidupan kita dan kita diam di dalam kehidupan Tuhan. Amin. Sehingga kita rindu dan kita mampu mengatakan seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini yang menjadi kerinduan kita seharusnya. Kita menjadi orang yang merindukan diam. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hari-hari ini di mana kita punya banyak waktu untuk lebih banyak di rumah, apakah kita bawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan atau sebaliknya? Saudara yang lebih tahu. Tapi ini menjadi introspeksi dalam kehidupan saya ketika saya timbul pertanyaan, apa yang akan saya lakukan ketika wabah ini selesai? Apakah saya tetap kembali merindukan pelataran Tuhan seperti yang Daud rindukan? Kita dapatkan diri kita pada hari-hari ini bahwa kita mau merindukan pelataran Tuhan seperti yang Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan sedang membawa gereja keluar dari gedung gereja, dan gereja yang sesungguhnya adalah hidup saudara dan saya.
gereja tidak berarti sempit sebagai satu gedung, tapi gereja sesungguhnya adalah kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mari kita bawa hidup kita, mari kita bawa gereja hidup kita untuk merindukan ada di dalam pelataran Tuhan. Biar ini yang menjadi kerinduan kita pada hari-hari ini. Karena apa? Karena hanya di dalam pelataran Tuhan kita akan memperoleh kekuatan dan ketenangan. Karena disitulah letak apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mampukan kita, Tuhan perbarui kita ketika kita ada di dalam kediaman Tuhan. Nah, saudara, betapa pentingnya kita merindukan kediaman Tuhan. Yang pertama, kenapa kita ingin atau kita harus haus seperti rusa rindu sungai, dikatakan demikian. Kita harus katakan seperti yang Daud katakan, adalah lebih baik satu hari di pelataran. Kenapa itu harus menjadi kerinduan kita? Saudara, kita tahu pada zaman dulu orang ketika datang ke kemah pertemuan atau ke dalam rumah Tuhan, gak boleh sembarangan orang masuk. Harus diwakili oleh para imam. Bahkan orang untuk datang mengaku dosa, mereka harus bawa persembahan yang harus menjadi korban untuk mereka persembahkan kepada Tuhan melalui para imam. Nah, apa yang terjadi di pelataran ketika orang datang untuk bawa korban persembahan? Nah, satu yang pertama kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan begini, di dalam Imamat 6 ayat 26. Dikatakan demikian. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa, itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Di pelataran kemah pertemuan. Jadi imam yang membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan harus memakan korban persembahan itu di tempat kudus, di pelataran Tuhan, untuk membawa korban penghapus dosa. Jadi dikatakan demikian bahwa di pelataran Tuhan kita datang untuk kita mengakui segala dosa kita. Kita tidak luput dari dosa tentunya. Setiap hari yang kita jalani dari pagi, kita bangun hingga pada malam hari, kita tidak luput dari dosa. Tapi ketika kita masuk dalam pelataran Tuhan, tidak diwakili lagi oleh imam, tapi saudara datang sebagai gereja, sebagai pribadi. Kita datang untuk kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan setia. Tuhan akan mengampuni dosa saudara dan saya. Jangan pernah takut untuk kita datang mengakui segala dosa kita. Kita datang di dalam pelataran Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita yang pertama, bahwa biarlah kerinduan kita mau datang di pelataran Tuhan. Karena kita mengakui sebagai orang berdosa. Kita mau datang untuk minta penghapusan dosa. Untuk datang untuk mengakui dosa kita. Dan percaya Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya. Jadi jangan pernah ragu. Jangan pernah takut. Dosamu dan dosaku datang sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Akui di pelataran Tuhan ketika kita datang sama Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, poin kedua. Kita sama-sama tahu kisah Hizkia. Satu hari dikisahkan Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Tuhan minta sama Yesaya untuk ngomong sama Hizkia. Ngomongnya gini, Hizkia, pergi sama keluargamu dan katakan pesan terakhirmu, karena engkau gak akan sembuh, engkau akan mati. Wajar sebagai Hizkia, dia pasti sedih. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia berpaling mukanya ke dinding. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan,
Ingatlah aku Tuhan. Aku telah hidup dengan tulus, dengan setia di hadapan-Mu. Bahkan aku melakukan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Lalu Hizkia menangis. Nah, ayat berikutnya, ayat 4 dikatakan begini. 2 Raja-Raja 20 ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Ketika Yesaya belum lagi keluar dari pelataran Tuhan, datanglah firman Tuhan kepadanya. Lagi belum keluar dari pelataran, artinya dia lagi di pelataran. Tiba-tiba dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan apa yang datang sama Yesaya ketika dia belum lagi keluar dari pelataran? Dikatakan begini. Balik kepada Hizkia, katakan begini, bahwa aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu, dan aku akan menyembuhkanmu, dan engkau akan diberikan umur 15 tahun lagi. Ketika Yesaya belum lagi keluar dari pelataran. Nah, poin kedua, saya katakan gini, rupanya di pelataran itu adalah tempat Tuhan berbicara kepada kita. Di pelataran itu adalah tempat di mana Tuhan menaruh isi hati Tuhan kepada kita. Dalam kemah pertemuan ada satu tempat yang namanya pelataran. Di pelataran disitulah dilakukan korban bakaran dan korban ucapan syukur. Pelataran adalah tempat yang paling dekat dengan perjumpaan dengan Tuhan di dalam ruang pertemuan atau kemah pertemuan. Karena kita tahu, seperti tadi yang saya katakan, bahwa orang untuk bertemu dengan Tuhan harus melalui imam yang dilakukan di kemah pertemuan tadi. Nah, dikatakan sebelum Nabi Yesaya keluar dari pelataran, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini biarlah kita rindu pelataran Tuhan. Karena jangan-jangan tiba-tiba datanglah firman Tuhan buat saudara dan saya ketika kita ada dalam pelataran. Rindukan pelataran Tuhan. Hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita boleh bawa hidup kita untuk ada dalam pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Poin kedua, bahwa di pelataran itulah Tuhan nyatakan isi hati Tuhan. Datanglah firman Tuhan ketika Yesaya belum lagi keluar dari pelataran. Saudara mau dengar isi hati Tuhan secara pribadi buat saudara dan saya, datang sama Tuhan, masuk dalam pelataran Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara tangkap isi hati Tuhan ketika saudara ada dalam pelataran Tuhan. Mau Bapak Ibu, inilah yang menjadi kerinduan kita sama-sama. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat, di mana kita nggak bisa lagi mengandalkan siapapun, apapun tidak bisa kita andalkan. Andalkan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Cari isi hati Tuhan. Biarlah kerinduan kita bukan celebration, tapi pribadi Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Nah, sekarang poin yang ketiga. Kita belajar dari Esther. Kita sama-sama tahu kisah Ratu Esther. Nah, saya akan bacakan satu ayat buat saudara dan saya, diambil dari kitab Esther. Esther 5 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, perkenanan raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ketika raja melihat Esther berdiri di pelataran, datanglah perkenanan Tuhan. Datanglah perkenanan raja atas Esther. Dan raja mengulurkan tongkat buat Esther. Saudara, cari perkenanan Tuhan. Tinggal dalam pelataran Tuhan. Sebagai raja di atas segala raja, Dia datang dalam hidup saudara dan saya. Dia mau semakin hari kita diperbaharui.
Tuhan gak mau kita hidup begini-begini saja, statis-statis saja. Tuhan mau dapatkan semakin hari kita lebih berkenan kepada Tuhan. Dan perkenanan itu terjadi ketika saudara dan saya datang di pelataran Tuhan seperti Ratu Esther. Biarlah pelajaran kita pada Sabtu hari ini yang sederhana, kita mau sama-sama belajar. Kita mau merindukan kerinduan yang sesungguhnya adalah pribadi Tuhan. Kita mau datang dalam pelataran Tuhan. Karena di dalam pelataran Tuhan itulah kita memperoleh pengampunan. Kita memperoleh isi hati Tuhan, bicara Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kita memperoleh perkenanan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan satu ayat terakhir buat sebagai ayat penutup yang diambil dari Mazmur 65 ayat yang kelima. Dikatakan demikian: berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Bapak Ibu, kembali lagi. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih dan Tuhan suruh untuk tinggal di pelataran Tuhan. Karena dikatakan, kamu akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu dan di baitmu yang kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Biarlah terus kita bawa hidup kita dalam pelataran Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini. Terus maju, tetap semangat, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, atas seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana pagi hari ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan lebih lagi dalam pelataran-Mu Tuhan. Sehingga menjadi kerinduan kami mau katakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena disitulah letak kekuatan kami. Disitulah Engkau memperbaharui kami. Disitulah Engkau nyatakan isi hati-Mu. Dan kami dapatkan perkenanan-perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami jalani hidup kami Tuhan sesuai isi hati-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bawa para pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para pemimpin di daerah Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat dan penyertaan Tuhan atas hidup mereka Tuhan, untuk mereka mengambil setiap keputusan untuk bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan pada siang hari ini Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh melayani Tuhan. Beri mereka hati yang setia, beri mereka kesehatan, perbaharui terus Tuhan roh mereka, sehingga mereka terus bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Biarlah banyak jiwa boleh dipulihkan dan diselamatkan atas pelayanan hamba-hamba-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berkati gereja lokal kami Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat gereja lokal kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap para pemimpin Tuhan, buat gereja lokal kami, buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di gereja lokal kami Tuhan. Beri kami kesatuan Tuhan, sehingga dari kesatuan kami boleh melihat karya Tuhan terjadi buat gereja lokal kami. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan, baik yang paling muda
hingga yang usianya paling lanjut Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan, tutup bungkus setiap kami, setiap pribadi Tuhan, untuk kami ada dalam keadaan sehat. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan dari segala bahaya, sehingga hidup kami Tuhan, kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima berkat pada pagi hari ini Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan dan kasih sayang Tuhan atas seluruh kami, hanya di dalam satu nama, dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai ketemu pada esok hari, ibadah live streaming jam 10 pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.